Kembali lagi bersama saya Arifin ya. Di sini saya akan melanjutkan berbagi terkait boiler ya. Di mana boiler ini banyak industri yang pakai ya, terutama di industri-industri yang dimana memanfaatkan steam sebagai energi penggerak ataupun boiler ini steamnya digunakan untuk pemanasan suatu produk ya. Intinya seperti itu. Oke, di sini kita akan berbagi terkait boiler atau pesawat uap ya. Bagi yang belum belajar atau belum melihat video sebelumnya terkait dasar-dasar boiler, bisa lihat di video sebelumnya ya terkait boiler basic. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut saja. Oke, hari ini kita akan belajar apa sih ya? Kita akan berbagi apa sih terkait boiler lanjutan satu ini ya? Di sini saya sudah kasih kontennya apa aja ya. Jadi ada instalasi, parameter operation, preventive maintenance, sama summary-nya apa sih gitu ya. Oke, lanjut. Instalasi ya. Jadi sebelum kita memasang boiler ya, biasanya itu kita melakukan instalasinya seperti apa sih gitu ya. Lalu posisi boilernya mau dipasang di mana gitu ya, terus pemipaannya seperti apa gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya dapat ya, jadi pemipaan steam ini dibagi dua ya. Jadi ada black steel atau carbon steel yang menggunakan schedule 40 ya, yang dipasang di supply ya. Lalu ada juga black steel yang schedule 80 ya, seamless ya. Ini untuk kondensat gitu ya. Kenapa ini berbeda? Ini perbedaannya dari sisi ketebalan gitu ya. Jadi kalau schedule 40 lebih tipis, kalau schedule 80 ini lebih tebal, seamless. Nah, seamless ini berarti tanpa sambungan gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang belum ngerti terkait pipa bisa cari materi terkait pipa ya atau metalurgi untuk pembuatan pipa ini seperti apa gitu ya, berapakah dari plat-plat itu yang disambung dalam sistem welding atau seamless gitu yang dicetak tanpa sambungan gitu. Oke, dasarnya apa? Kita memakai ini berdasarkan ASTM A160 atau ASMI ya, SA160 atau BS ya 1600. BS ini British Standard ya. Jadi kalau yang belum tahu ASTM itu apa, ASMI itu apa gitu ya, BS itu apa, ini saya sedikit tulis ya biar teman-teman juga nggak lupa. ASTM itu American Standard Testing dan Material, ASMI itu American Society Mechanical Engineer, lalu ada BS ini British Standard ya. Jadi British Standard ini juga mengacu atau membuat banyak standar-standar ya, bukan hanya di piping aja, ataupun dia juga membuat standar-standar terkait HSE ataupun lainnya gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan sharing terkait piping steam instalasi ya. Jadi ini contoh aja. Jadi di mana boiler ini ya, ini boiler ya, itu mengirim steam nih ya, dari steam sini ya, jadi ini main headernya nih, lalu dipecah sini ya, jadi yang lurus ini sebenarnya steam ya. Cuman kalau yang lurus seperti ini biasanya suka ada airnya ya, ada air kondensatnya gitu ya. Nah makanya ini dikasih ada pipa naik ke atas gitu ya, ada pipa naik ke atas gitu ya. Jadi ini tuh untuk menampung steamnya. Jadi untuk airnya tidak mengalir karena biasanya air itu kan lebih berat ya daripada steam atau uap. Jadi hanya steamnya aja yang naik atau yang dikirim ke sini gitu ya. Lalu begitu dikirim ke pan ini, lalu ada kondensatnya ya, kondensatnya turun ikut gitu ya, mengikut ke sini seperti itu ya. Ini juga sama ya. Jadi dia tuh yang dikirim sini hanya steamnya saja nih. Ya, ini pemanasnya nih ceritanya gitu ya. Jadi mungkin di sini di dalam vessel tank ini ada airnya. Nah ini lalu ada kondensatnya. Ya. Ini kondensatnya juga sama ya. Jadi fungsinya seperti ini tuh supaya airnya tidak ngikut ke dalam proses pemanasan ini gitu ya.
Intinya seperti itu. Jadi kondensat lalu masuk ke feed tank lagi gitu ya. Ditambah make up water masuk sini, sharing langsung ke feed pump ya. Didorong lagi seperti itu ya bersirkulasinya. Jadi intinya poinnya di sini ya, poinnya di sini ya. Jadi steamnya itu di sini lari utama. Nah, begitu lari utama biasa itu posisi airnya atau kondensat itu biasa ada di bawah gitu ya. Lalu steam itu biasanya posisinya atau uap itu ada di atas. Nah, di atas itu dia lari. Nah, supaya uh, airnya tidak ngikut naik ke atas, makanya dibuat ataupun airnya itu tidak turun ke unit yang mengganggu proses pemanasan atau proses untuk produksi ya. Makanya dia dibuat agak naik ke atas, lalu steamnya saja yang turun ke pennya. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada lagi ini contoh ya pada saat pemasangan untuk steam yang ke unit ya ataupun ke arah proses produksi biasanya. Ini ada steam separator ya. Jadi kalau ada air sama steam terpisah, jadi dia otomatis ngebuang ke sini gitu ya. Ini ada strainer bisa supaya kotoran tidak masuk ya. Ini ada valve-nya, suatu saat kita butuh maintain atau kita butuh buka atau tutup valve-nya, kita bisa lakukan di sini juga ya. Lalu ada pressure reducing valve ya, biasanya digunakan dari kebutuhan si mesin. Misalkan kita di sini untuk mesin pemanas gitu ya. Nah, pemanas ini biasanya dia ada maksimal pressure gitu ya. Misalkan maksimal pressure itu di angka 4 bar. Nah, di sini kita turunin. Nah, makanya kelihatan di sini ya. Di sini ada gauge-nya. Di sini tuh mungkin bisa 8 atau 6 bar ya misalkan. Nah, begitu diredus dia bisa turun di sini nih misalkan ya. Ini jadi 4 bar. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini jika masih ada yang berlebih ada di safety valve, jadi dia akan ngebuang ya. Dan ini dikirim ke unit atau proses mesin yang membutuhkan steam ya. Contohnya seperti itu. Jadi ini hanya contoh aja. Jadi untuk pemasangannya itu kembali lagi pada desain atau kebutuhan atau kontraknya teman-teman teman-teman dengan kontraktor atau maker terkait instalasi boiler ini gitu ya. Oke, ini juga sama ya, ini contoh pipingnya ya, contohnya ini mirip ya kayak tadi yang sebelumnya. Jadi pipa utama steamnya lalu dibuat seperti ini ya, masuk gitu ya. Nah, ini kalau seandainya masih ada air yang ikut juga, dia langsung otomatis turun gitu. Nah, ini langsung tarik ke sini ya. Nah, ini kontrol valve panel kontrol valve-nya ya. Lalu ini ke unitnya, unit heaternya ya, pasti ada kondensat, lalu ini dibuang ke kondensat juga ya. Kita seperti itu. Ini hanya sensor aja. Jadi ini hanya sensor aja pembacaannya berapa gitu ya. Kalau seandainya pembacaannya panasnya kurang atau lebih, dia bisa kebaca aja lebih ke arah situ ya. Ataupun kalau seandainya dia pembacaannya over atau lebih, dia mukanya kecil atau lebih besar seperti itu ya. Karena ini control valve, jadi dia hanya menentukan mungkin fungsinya sama ya. Ini dengan pressure reducing valve ya. Jadi dia bisa mengecilkan atau menurunkan dari sisi pressure-nya ya. Jadi ini buang kondensat, dibuang sini gitu ya. Ini trap. Nah, ini gambar ini adalah contoh-contoh steam trap ya. Jadi ada yang bentuknya seperti ini ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman bingung ini namanya apa nih ya? Ini fungsinya sebenarnya steam trap ya. Jadi ada yang buffalo type, ada invert bucket type, ada thermodynamic type, ada juga thermostatic type. Jadi teman-teman jangan kaget kalau menemukan untuk steam trap-nya kok beda dengan sebelumnya gitu ya. Lalu ada pemipaan yang ada di feed water ya, di mana boiler ini membutuhkan air sebagai supply-nya ya. Nah, sebenarnya untuk pipa pemipaan ini bisa juga tergantung bagaimana kita membuat asesmen ya, di mana asesmen ini akan mempengaruhi dari sisi biaya gitu ya. Kalau semuanya kita pasang, misalkan pakai ini ya, kita pakai carbon steel schedule 10 seamless gitu ya, kita pakai semuanya gitu kan,
nanti biayanya akan besar, misalkan seperti itu ya. Lalu kita bisa pakai PPR ya, PN 10 atau 16 atau 20 ya. Nih kalau kita teman-teman yang belum pernah lihat PPR, ini PPR ya. Ini PPR ya, warnanya hijau, ada juga yang putih ya. Nanti ada itu namanya PN 10, 16 atau 20 ya. Biasanya itu ini dari garis ini ya. Kalau merah itu bisa di angka PN 20. Biasanya untuk yang airnya bisa nahan air panas, misalkan seperti itu. Ada PN 10, 16 itu bisa juga biru gitu ya. Garis ininya. Lalu ada PVC AW ya. Ini untuk instalasi softenernya. Jadi softenernya itu nggak harus pakai PPR, nggak harus pakai pipa backsteel. Mungkin agak ribet ya, harus welding atau dilas. Ini juga sama agak ribet, mahal, harus dibakar gitu kan. Nah, kalau yang ini mungkin lebih simpel gitu ya, tinggal dikasih lem, tempel gitu ya. Karena mungkin pressure-nya juga tidak terlalu besar ya. Jadi kita menggunakan pipa-pipa ini kembali lagi tergantung kebutuhan ya, apakah semuanya harus menggunakan carbon steel atau enggak ya, karena nanti akan kembali lagi dari biaya sama maintenance-nya seperti apa gitu ya. Oke, secara quality bagus pakai carbon steel gitu ya, tapi nanti maintenance-nya seperti apa, susah atau enggak jika ada trouble ya. Jadi banyak pertimbangan terkait pemipaan seperti di boiler ya. Oke, nah ini ada lagi softener instalasi ya. Jadi instalasi softener itu sebenarnya seperti apa sih flow-nya gitu ya. Nah bagi teman-teman yang belum pernah lihat, kurang lebihnya seperti ini ya, softener airsoft. Jadi softener ini melunakkan kekerasan air gitu ya. Jadi biasanya yang ini tuh buat naruh garam ya. Di sini itu proses pengsoftan atau penghalusan airnya ya, kekerasan airnya ya. Jadi di sini tuh ada isinya resin sama air juga gitu ya. Jadi kalau secara flow seperti ini ya. Pertama air ini akan didorong ke sini ya. Didorong ke sini, masuk gitu ya. Dorong ke sini gitu ya. Ini dia akan ngebuang ke sini ya. Dia buang ke sini melewati resin ya. Ini ada strainernya ya supaya resin ini nggak masuk ya. Lalu dihisap ya. Ini dihisap, didorong ke sini gitu ya. Jadi dikeluarin lagi ke sini gitu. Nah, di dalam tangki ini nih ya, itu biasanya kita ada garamnya, ada airnya. Nah, biasanya itu ada separatornya di sini. Ya, ada separatornya. Jadi, jika si resin ini jenuh ya, dia akan meregenerasi ya, meregenerasi si resinnya supaya nggak jenuh dengan menggunakan si garam ini ya. Dia akan dimasukkan ke dalam sini sehingga resinnya menjadi aktif lagi, lalu bisa mengikat kalsium sama magnesiumnya si air ya. Lalu seperti biasa langsung akan diproses seperti ini, seperti itu ya. Jadi kalau yang masih bingung, softener ini terdiri dari apa aja sih? Biasanya resin sama garam aja gitu ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Lalu apa sih fungsi dari water softener ini gitu ya? Fungsinya yaitu menjaga atau mengontrol kesadahan atau hardness air untuk proses boiler gitu ya. Lalu di sini lihat ya ada gambar ya. Jadi kita tuh pakai namanya itu hardness tester kit gitu ya. Jadi kita ambil sampel boiler, lalu kita tetesin pakai ini ya. Kita lihat hasilnya. Jika warnanya biru kemudah-mudahan atau warna keunguan, ya tidak terlalu pekat, berarti hardness-nya rendah gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi parameter air yang harus kita jaga gitu ya. Inilah ya. Misalnya raw waternya pH-nya segini ya, 7-9, aeronnya sekian, warnanya transparan ya. Setelah diproses ya sama si softener water ini, pH-nya segini ya, aeronnya warnanya hardness-nya harus di bawah 1 gitu ya. Lalu feed water atau kondensat. Nah, biasanya itu feed water ini bisa juga sama kayak softener ya. Jadi dari softener ini dimasukkan ke feed water gitu ya. Nah, dimasukkan ke feed water ini, nah feed water juga kadang itu dimasukkan dari kondensat masuk lagi gitu ya.
Jadi ini standarnya yang harus kita jaga, karena kenapa? Feed water ini air yang akan masuk ke dalam boiler gitu ya. Jadi kita bisa lihat air yang masuk ke sini itu berapa sih ya, nilainya, parameternya berapa sih, karena ini akan mempengaruhi dari instalasi si boiler ya, ataupun nanti long life-nya si boiler ya. Boiler waternya kita cek apakah jalurnya kotor atau enggak, dilihat dari pH-nya, hardness-nya ya, semuanya kita cek di sini ya. Kita bisa lakukan pengecekan ini ya, dari TDS, conductivity, klorin, fosfat, hydrazine ya. Kita juga bisa cek ya. Jadi kalau kita emang mau melakukan semua dan kita punya alatnya, itu lebih baik gitu ya. Oke. COA ya, Certificate of Analysis. Nah, tadi kita membahas terkait garam ya. Jadi kita harus tahu garam yang kita pakai itu hasilnya apa aja sih, atau kandungannya apa aja gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kandungan yang ada di garam ya. Jadi ada insolubis ya, ada pH, iodine ya, kloret ya, fosfat, sulfat, heavy metals ya. Jadi ini kita cek nih ya, kita cek kandungan garamnya itu apa ya. Ataupun kalau kita di industri dan industrinya ketat ya, biasanya dia suka nanyain namanya COA-nya mana ya. Lalu sertifikat halalnya mana, mungkin bisa seperti itu ya. Lalu MSDS-nya mana gitu. Biasanya seperti itu ya. Lalu apa sih yang kandungan yang paling penting yang harus kita monitor untuk si boiler ini gitu ya, untuk garam si boiler gitu. Ini ya, iodide ya, di sini iodide. Di sini tuh hasilnya di bawah 0,02% ya. Jadi intinya kalau kita membeli garam ya, entah garam industri ataupun garam rumahan gitu ya, kita harus pastikan ya, jangan menggunakan iodine lebih dari 1%. Kenapa? Nanti akan merusak resinnya si soften water ya. Contohnya yang di sini ya, di sini tuh ada resin. Nah, resinnya ini kalau kita menggunakan iodine lebih dari 1%, maka dia akan rusak dan tidak bekerja maksimal terhadap proses air. Oke. Lalu ini ada preventive maintenance untuk boiler ini ya. Jadi ada hardness-nya mana aja yang kita cek, standarnya berapa, pengecekannya daily misalkan. Lalu ada pH, ada blow down boiler ini setiap kapan, lalu cleaning ya, around boiler ya, pastiin kondisinya bersih, strainer ya, kapan, kalau bisa weekly gitu ya, chemical feeder gitu ya. Lalu ada electrode level switch ya, jadi misalkan kita menggunakan level switch-nya untuk si, kita kalau pakai solar ya, solarnya levelnya seperti apa, lalu level switch-nya si airnya boiler. Nah, itu kalau bisa kita cleaning gitu ya. Lalu water quality analysis ya, kita cek di feed waternya ya. Jadi sebelum boiler itu masuk ke boiler kita cek ya. Ini pastikan nilainya bagus. Calibration ya, sensor-sensornya kalau bisa dikalibrasi, jangan sampai ada yang error ya. Ya maksimal setahun sekali ya, tapi kembali lagi tergantung kebutuhan. Lalu endoskop atau NDT ya, non destruction test ya, di dalam boiler ya areanya tanpa scale atau intinya bersih lah, tanpa ada misalkan ada karat-karat di dalam atau ada kotoran-kotoran yang menempel ya di dalam pemipaan atau di burnernya si boiler ya. Kita lakukan endoskop. Nah, tapi kembali lagi kepada kebutuhan ya. Sebenarnya kalau kita bisa menjaga feed water atau condensate waternya itu bagus ya, biasanya ini bisa juga nggak perlu gitu ya, karena kita udah memastikan bahwa kondensat waternya aja bagus gitu kan, berarti kan kemungkinan di dalamnya juga masih bersih ya. Jadi summary-nya, dari semua parameter ini ya, dari semua parameter ini intinya kita melakukan pemeriksaan rutin ya. Jadi kalau kita semakin rutin kita jaga atasnya, airnya, semuanya, insya Allah mesin-mesinnya akan terjaga dengan baik ya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.